Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hari ini saya mau membahas HP Oppo A83 ya. Ini mau pergantian LCD, yang mana kata yang punya habis dibanting ya udah pasti pecah ya LCD-nya. Kita buka langsung. Kita masukin kuku kita ya di celah-celah antara casing sama LCD ya. Untuk melepas kancingannya cukup mudah ya, karena ini casingnya terbuat dari plastik, jadi mudah banget dibukanya. Udah kebuka. Nah, terlihat ini mesinnya belum pernah dibongkar ya, karena masih segel. Kita buka bautnya satu persatu. Bautnya lumayan banyak, ini lebih dari 10 kayaknya. Kita buka dulu kancingannya, itu kancingan buat nahan penutup baterai LCD ya. Kita tarik. Selanjutnya penutup soket casan. Nah, emang agak susah ini ya, lengket ya. Nah, di bawahnya biasanya ada semacam double tip. Hati-hati jangan sampai terkena soket. Kita buka di bagian kancingannya sebelah kanan. Udah terlepas. Hati-hati kita nariknya. Kita buka soket LCD nya juga. Kurasa itu nggak usah dicopot. Karena ini sebelum kita lem, kita tes dulu ya LCD barunya ya, untuk memastikan apakah LCD nya benar-benar bagus. Takutnya nanti ngeblank ya. Jadi sebelum dilem kita tes, supaya garansinya tidak angus. Jadi nanti kalau ada keluhan bisa diklaim ya garansinya. Kita coba tes cas saja ya. Di situ nampil gambar baterai. Nah, ini udah bagus LCD-nya ya. Biasanya kalau ngeblank atau apa langsung keluar ke lampunya aja. Kalau keluar tampilan baterai bagus ya. Kita buka mesinnya. Terlepas dulu soket-soketnya. Hati-hati di saat nyongkel mesinnya. Di situ juga mesinnya ngancing ya. Pelan-pelan, takutnya komponennya ada yang tercongkel. Lepas dulu antenanya. Hati-hati, takutnya masih ada yang nyangkut. Di situ ada plastik hijau, itu fungsinya buat narik baterai ya. Jadi baterainya pun di situ lengket, bawahnya semacam ada double tip juga ya, tapi nggak begitu lengket ya, jadi mudah untuk ditarik ya. Tarik perlahan. Taruh dulu. Nah, setelah itu kita buka lagi, ada penutup plastiknya ya. Nah, di situ terlihat fleksibelnya masih tertutup solasi hitam ya. Kita buka dulu solasinya, jadi nanti memudahkan untuk pengangkatan LCD nya itu nggak nyangkut. Kita lepas dulu. Perlahan kita tarik untuk melepaskan solasi hitamnya.
Selanjutnya kita panasin bagian LCD-nya ya. Nah, itu kita panasin supaya lem yang nempel antara LCD sama bodi mesinnya itu bisa lumer ya, dan selanjutnya gampang untuk diangkat. Kita panasin, jangan terlalu panas, dikhawatirkan nanti kalau terlalu panas casingnya ikut lumer ya. Nah, kita pakai cutter bekas, kita masukin, kita congkel pelan-pelan jengkelnya takut merusak casingnya. Setelah itu kita dorong ke atas ke bawah untuk melepaskan lem-lemnya itu. Muter, kalau dirasa masih susah kita tambahin dulu, dipanasin dulu. Kalau sudah, kita dorong lagi lemnya, muter supaya copot lemnya. Kita panasin lagi. Emang cukup mudah ya melepas LCD tipe ini, karena emang LCD-nya itu lemnya sangat sedikit. Kita panasin, muter. Hati-hati jangan sampai terlalu kita maksain casingnya jadi rusak. Nah, sudah terlepas. Selanjutnya kita samakan sama yang LCD baru sama LCD yang lama, apakah mirip, sama, atau perbedaan, atau mungkin premnya yang miring atau apa. Nah, di situ ada jalur lampu yang belum tertutup, disolasi dulu takut nanti konslet. Nah, sebelum dilem kita tes lagi. Nah, kita untuk mastiin apakah ngeplak atau tidaknya. Biasanya kalau kita langsung pasang di situ ternyata nggak ngeplak. Sebelum kita lem, kita bersihkan juga bekas-bekas lemnya itu ya, yang lama ya, biasanya pasti ada yang masih nempel ya, tertinggal. Kita kerok supaya nanti ngeplak. Jadi di saat pemasangan nanti nggak usah kita teken-teken ya, udah pas langsung, udah rapet. Kita kerik pakai cutter pinggir-pinggirnya. Harus sampai bersih ya lem yang lamanya. Biasanya bagian atas ini ya lemnya yang banyak tertinggal, banyak masih nempel di bodinya. Kita coba dulu apakah udah pas, udah ngeplak. Sebelum dilem kita tes ulang lagi ya, untuk memastikan touchscreen-nya benar-benar bisa jalan ya. Nah, terlihat ngeplak ya di situ, kanan kiri atas bawah. Touchscreen-nya lancar,
Coba kita buat geser-geser ke kanan ke kiri. Terus kita buat ngetes bagian QWERTY-nya, apakah satu persatu itu lancar. Dari A sampai Z kita tes, kelihatannya lancar-lancar jaya ya. Takutnya nanti loncat-loncat ya kelihatannya, tapi ini pas. Kita dipencet keluar hurufnya, nggak ngacak. Selanjutnya kita tes dulu, geser-geser, kelihatannya lancar. Ini kelihatan pas, nah bawahnya pun kelihatan pas, ngeplak rapi. Kita matiin dulu. Sebelum kita lem, kita lepas saja dulu. Setelah itu baru kita kasih lem. Ini lem warna bening, karena LCD-nya warna hitam, kita pakai lem yang warna hitam juga. Kita kasih lem muter di bagian pinggir-pinggirnya, harus posisinya rata ya, nggak boleh terlalu sedikit dan juga nggak boleh terlalu banyak ya, yang sedang-sedang saja, karena kalau terlalu sedikit nanti gampang copot ya takutnya. Sedikit saja dirasa cukup sudah. Nah, kalaupun ada yang masih kurang kita tambahin sedikit saja. Tinggal kita pasang. Kita tutup kembali lapisan plastiknya itu ya. Kita coba pasang baterai, kemudian kita pasang mesinnya. Awas nekennya kita juga harus pelan-pelan ya, jangan sampai ada pemaksaan di saat kita neken mesinnya ya. Awas harus dipasin dulu posisinya, jangan sampai kita tekan-tekan ternyata nggak pas, nanti merusak soketnya ya. Harus dilihat posisinya ya, apakah sudah pas atau belum. Ternyata sedikit miring ya, harus kita pasin, kita geser dulu. Rasa udah pas, biasanya ditekan tuh bunyi krek gitu tuh. Kemudian baru baterainya yang dipasang ya. Hati-hati jangan baterainya dulu yang dipasang ya, tapi soket LCD-nya dulu yang dipasang ya.
Kemudian kita pasang bautnya ya, satu per satu. Kita pasin dulu ya. Kalau kurang pas mungkin baterainya kurang neken, tekan dulu baru bisa masuk penutupnya, kalengnya. Kemudian penutup soket casan itu ya, kita pasin sambil kita tekan, sambil kita dorong ke kanan, geser supaya masuk kancingannya. Udah semua, tinggal pasang baut. Tinggal ngeratain baterainya, kita tinggal tes ulang. Nah, kanan kiri udah rapi ya, ngeplak ya. Tinggal dites ulang apakah masih normal atau tidak. Geser kanan kiri, kelihatannya normal saja ya. Selanjutnya kita tinggal pasang casing nanti ya, penutupnya kita taruh kembali ya, tinggal pasang casing. Bagian pinggir-pinggirnya hati-hati, jangan terlalu ditekan ya casingnya, takutnya pecah LCD-nya. Kelihatan rapi, ngepas, nggak perlu kita teken-teken yang terlalu kuat, terlalu kenceng ya. Karena emang tadi sudah dikerok-kerok lem lamanya, jadi begitu dipasang langsung pas, ngeplak. Selanjutnya kita taruh insulasi ya, takutnya goyang atau apa, miring atau apa. Untuk memastikan itu tidak goyang, tidak miring, tidak ngangkat lagi, kita nyari isolasi dulu. Nah udah, itu untuk memastikan posisinya nggak goyang sambil nunggu sampai kering. Nah, sedikit saja, jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan takutnya nanti bergaris ya. Biasanya kalau bergaris itu pecah dalam atau IC kacanya pecah ya biasanya, terus timbul garis. Jadi nggak usah terlalu ditekan ya, sedikit saja menekannya, karena ini posisinya emang sudah ngeplak ya, udah pas. Jadi tinggal ngasih isolasi aja sambil nunggu kering, kemungkinan setengah jam udah kering ya, bisa dilepas kembali isolasinya.